Shalom, saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kebijaksanaan sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi bekal hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini nats firman Tuhan terambil dari Kejadian 15 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nats ini adalah komunikasi atau percakapan antara Abram dengan Tuhan Allah perihal kegalauan, kekhawatiran Abram soal hidupnya bersama istrinya Sarah. Kenapa galau dan khawatir? Karena secara manusia biasa dengan kondisi usia yang sudah semakin tua, belum juga mendapat keturunan sebagai pewaris keluarga kelak. Sementara Abram sendiri selalu berpegang teguh dan mengingat janji Tuhan bahwa Abram akan menjadi suatu bangsa yang besar. Bagaimana mungkin akan menjadi bangsa yang besar dengan keturunan yang banyak? Sementara hingga pada saat ini dengan usia yang hampir 75 tahun belum mempunyai keturunan. Itulah pikiran Abram. Istilah sekarang ini kita bisa sebut itu adalah pikiran secara rasional atau logika. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menjawab pada Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan di Roma 4 ayat 18 juga memberikan jawaban demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara yang terkasih, pada nats ini kita bisa lihat bahwa selalu mempercayai firman Tuhan, itulah yang dilakukan dan itulah yang menjadi fokus Abram. Tetapi memang seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, mungkin kita baca juga bahwa akan selalu ada proses atas keraguan, kekhawatiran, pesimis mungkin, namun berubah menjadi kepastian. Dan dapat menengadahkan wajah kita, menatap bintang-bintang di langit, dan percaya saja. Hal yang menarik dalam percakapan ini adalah bahwa setelah Tuhan melihat dan mendengar keputusan Abram di tengah keraguannya, pesimisnya tentang masa depan hidupnya pada saat itu, dan akhirnya memilih untuk mempercayai Tuhan. Maka Tuhan memandang hal itu sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih, hari inilah kalau dapat kita katakan bahwa sebagai titik awal keberangkatan kehidupan Abram selanjutnya. Karena sekali lagi, bahwa pada ayat sebelum-sebelumnya sepertinya Abram merasa lemah, ragu, dan galau karena keadaannya sudah berumur. Dalam hatinya mengatakan, mungkinkah? Secara manusia berdasar sekali bahwa apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abram
belum dapat dirasakan oleh keluarga Abraham sebagai sebuah kebenaran yang nyata karena masih berupa janji dari Tuhan. Saudara yang terkasih, itulah saat di mana Abraham mulai semangat, imunitasnya semakin kuat, terus berjalan menggapai kebenaran janji Tuhan bagi kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi semua kenyataan hidup kita hari ini berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Itulah yang akan dilihat oleh Tuhan sebagai kebenaran untuk mewujud nyatakan kebenaran janjinya terhadap hidup kita. Adalah sama-sama kita imani bahwa kebenaran Tuhan akan terus menyertai dan menggenapi janji-janjinya bagi kita. Apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kita bukan malapetaka, melainkan rancangan damai sejahtera bagi masa depan hidup kita. Saudara yang terkasih, apa yang kita pandang hari ini sebagai kesulitan pandemi COVID-19, kita anggap sebagai malapetaka, bahwa dengan sikap yang benar, maka kita akan bisa bertemu dengan indahnya janji Tuhan di dalam hidup kita. Seperti syair lagu, segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, kita mengenal bahwa Abraham adalah bapa semua orang percaya. Sebab ia lebih dahulu percaya daripada kita. Dan kita mengikuti sebagaimana ia percaya kepada janji Tuhan. Ia memegang janji Tuhan dan menantikan penggenapannya. Imannya membuat dirinya berharap kepada Tuhan, yaitu pengharapan yang melampaui ketidakmungkinan. Pengharapan membawa ia keluar dari kata mustahil atau impossible kepada iman bahwa bagi Allah tiada yang mustahil. Dalam bahasa Batak ada disebutkan saguru di Tuhanido. Saudara yang terkasih, perjanjian Allah dengan Abraham juga terkait kepada kehidupan kita, eksistensi kita pada saat ini. Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 9, Galatia 3 ayat 9 mengatakan demikian, saudara terkasih. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sampai sedemikian khotbah pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Pada akhir nats khotbah ini saya akan mengutip satu kalimat yang menyatakan demikian, saudaraku. Kebanyakan dari kita hidup oleh iman jika kita tahu bahwa upahnya akan diberikan dalam 2 minggu. Kalimat ini disampaikan oleh Vance Hefner. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang boleh akan kami pakai di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berterima kasih karena Tuhan memampukan kami, mengingatkan kami agar kami senantiasa boleh percaya saja kepada Tuhan seperti yang telah hamba-Mu Abraham terima, menjadi bapa orang percaya, menjadi bangsa yang besar. Demikianlah juga kiranya kami pada saat ini telah eksis dan apa adanya pada saat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami sehingga kami selalu boleh percaya kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Itulah yang kami imani ya Tuhan. Mampukan kami seperti Bapa Abraham
selalu percaya oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa berkati seluruh pelayan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan sehingga bersatu padu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa beroleh kasih setia dan anugerah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa memohon dan mengucap syukur. Amin.